Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 1 Oktober 2025 dengan tema Misi Relasional, yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-19 hingga 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Seorang aktor bernama Chico Kurniawan pernah ditawari peran sebagai seorang waria. Awalnya Chico ragu, tetapi ia meyakinkan dirinya untuk menerima peran tersebut. Ia menyadari bahwa peran itu tidak akan dapat ia mainkan dengan baik tanpa memahami bagaimana sesungguhnya kehidupan seorang waria. Akhirnya Chico memutuskan untuk pergi ke tempat di mana orang-orang dengan profesi tersebut biasa bekerja. Singkat cerita, Chico berhasil berkomunikasi dengan salah satu waria dan banyak mendengar kisah hidup mereka. Menariknya, waria yang ditemuinya ternyata adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki istri dan anak, tetapi rela menempuh profesi tersebut demi menghidupi keluarganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita memang perlu terjun langsung ke dalam kehidupan seseorang untuk mengerti apa yang mereka alami. Paulus dalam semangatnya memberitakan Injil mengatakan bahwa ia telah menjadi segala sesuatu bagi semua orang untuk memenangkan banyak jiwa. Paulus menjadi orang lemah di tengah orang-orang lemah. Paulus menjadi seperti orang Yahudi di tengah orang Yahudi. Bahkan ia menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat untuk mereka yang ada di bawah hukum Taurat. Semua itu Paulus lakukan demi membangun misi relasional dengan siapapun, tentu tanpa mengorbankan kebenaran. Paulus sadar bahwa misi yang efektif membutuhkan hati yang bersedia masuk ke dalam dunia orang lain agar dapat memahami mereka. Itulah strategi kasih dan penjangkauan Paulus. Transformasi sejati menjadikan kita rendah hati untuk membuka telinga mendengarkan orang lain, membuka hati menerima mereka yang berbeda status sosial dengan kita, dan membuka diri untuk belajar dari budaya yang berbeda dengan kita. Semua itu kita lakukan dengan satu tujuan, agar Injil Kristus dapat disebarkan dan jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Karena itu, marilah kita memulai kembali dengan menjalin relasi yang tulus dengan siapapun. Sebab relasi yang tulus adalah fondasi yang kuat dalam misi penjangkauan. John Stott pernah berkata, untuk menjangkau mereka, kita perlu hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga memberi hati, pikiran, dan relasi. Marilah kita terus membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita, agar kita boleh memberitakan Injil kepada mereka.